Selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Demikian dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana kita dengarkan tadi, tentu mengingatkan kita agar benar-benar dapat memahami dan dapat mengakui bahwa kita manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tentu kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dalam arti kita sebagai manusia tidak dapat melebihi dan menyatakan diri mempunyai status yang sama dengan Tuhan. Namun tetap kita berada di bawah kekuasaan Tuhan. Karena kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia yang kita tahu mempunyai keterbatasan yang tidak dapat melakukan apapun yang kita kehendaki dalam hidup kita, apalagi untuk melepaskan diri dari keadaan yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita ini. Namun harus tetap mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itulah kita diingatkan agar tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu berarti kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita manusia adalah memiliki keterbatasan yang tidak mampu untuk melakukan dan untuk meraih apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Mengapa Rasul Paulus memberikan pengajaran dan mengingatkan setiap orang percaya agar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena Rasul Paulus sendiri sudah mengalami di dalam kehidupannya ketika dia belum dipanggil Tuhan, atau ketika dia belum percaya kepada Tuhan, dia selalu berpikiran untuk melakukan kehendaknya sendiri. Tapi apa yang dia lakukan, Tuhan tidak menghendaki agar keinginannya itu dapat tercapai. Karena Tuhan jauh memiliki kekuasaan dari dirinya sendiri. Dari pengalaman hidup yang dia lakukan tentu menjadi satu pelajaran bagi dirinya untuk berubah dari sikap dan perlakuannya itu, sehingga dia benar-benar mengetahui bahwa Tuhan jauh berbeda dari dirinya sendiri, yang tentunya harus taat dan harus tunduk di hadapan Tuhan dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang tentunya apapun yang kita harapkan dan kita inginkan tidak akan dapat tercapai kalau kita tidak mengakui bahwa masih ada Tuhan Allah yang jauh berkuasa untuk menentukan apa yang kita inginkan tersebut dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita juga harus benar-benar menyadari dan melakukan di dalam kehidupan itu untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita benar-benar dapat merasakan perbuatan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan.
kita akan ditinggikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan itu Tuhan akan menunjukkan dalam waktu yang kita tidak ketahui, tetapi akan dapat merasakannya melalui sukacita dalam kehidupan kita. Marilah kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap saat untuk tetap taat, merendahkan diri di hadapan kuasa Tuhan, agar segala pengharapan kita, agar segala sesuatu yang kita inginkan Tuhan benar-benar dapat memberikan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya tetap menunjukkan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan yang Tuhan selalu tunjukkan dalam hidup kami dari hari yang lampau. Hingga pada saat ini kami tetap merasakan perbuatan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang sudah mengingatkan kami kembali agar kami sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, tetap taat dan merendahkan diri di hadapan kekuasaan-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu kami sembah dan kami puji, karena Engkaulah yang melakukan apapun yang kami kehendaki dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami tetap dalam kekuatan, kami tetap menunjukkan ketaatan melalui kerendahan diri kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang melakukan pekerjaan, yang melakukan aktivitasnya. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan melindungi serta memberikan kekuatan, memberikan jalan yang terbaik agar semua pekerjaan yang mereka lakukan di pagi hari ini dapat memperoleh sukacita dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan menyembuhkan segala penyakit mereka, agar mereka juga benar-benar merasakan betapa besar kasih-Mu yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkannya. Itulah harapan kami ya Tuhan. Dan juga segala apapun yang kami inginkan, kami tetap mengandalkan pertolongan-Mu, karena Engkaulah yang dapat melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Begitu juga dalam persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan memberikan sukacita agar semua jemaat-Mu merasakan bahwa Tuhan selalu melindungi dan memberikan yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menyampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu melindungi kita dan memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Terima kasih.